Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan kembali lagi dengan Dora, kali ini dengan program Raih Mimpi ke Luar Negeri, dan kita akan terbang ke Budapest, Hongaria nih pendengar. Dan kali ini dengan Ketua Umum PPI Hongaria dengan Mas Marhadi, dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja ya. Halo Mas Mahardi, apa kabar hari ini? Halo Mbak Dora, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang waktu Indonesia. Ya, saya baik sekali nih, Mas Mahardi, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat. Semoga Mbak Dora juga sehat. Alhamdulillah saya juga sehat nih. Saya panggilnya Mas Hadi kali ya. Ya Mas Adi aja Mbak. Oke Mas Hadi, sekolah di Budapest, Hongaria nih. Saat ini Iya, betul. menempuh studi jurusan apa? Sudah berapa lama di sana, Mas? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dora. Saya sedang menempuh program doktoral di Hungarian University of Agriculture, Life and Science. Kebetulan saya ngambil program Economic and Regional Science di kampus tersebut. Dan sudah hampir 1 tahun, jadi ini sudah masuk semester 2 dan sekarang libur summer selama 3 bulan. Wow, lama ya. Nggak balik ke tanah air Iya, dulu Mbak. nih, liburan. Enggak Mbak, soalnya saya dengan keluarga di Budapest. Kebetulan istri saya juga sedang menempuh S3 di Outpost Lauren di International Relation. Oke, bisa barengan gitu ya, ini janjian ya. Iya Mbak, sama-sama mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hongaria. Oke, beasiswa apa tuh Mas? Mungkin bisa diceritakan ke kami, apalagi bisa janjian Oke. gitu ya beasiswanya. Iya betul Mbak. Jadi ini beasiswa dari pemerintah Hongaria yang kita kenal dengan beasiswanya Stipendium Hungarikum. Jadi ini kerjasama dari pemerintah Hongaria dengan 90 negara penerima beasiswa. Dan Indonesia adalah salah satu penerima beasiswa Stipendium Hungarikum. Jadi setiap tahun itu ada sekitar 100 orang yang diseleksi untuk mengikuti program beasiswa tersebut. Nah, beasiswa ini kerjasama standing partnernya itu adalah Kementerian Ristek dan Teknologi. Oke, dan ini hanya untuk S3 doktoral atau juga ada untuk strata 1 dan master mungkin? Semuanya Mbak, jadi mulai dari S1, bachelor, kemudian master dan doktoral. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama, cuma memang porsinya lebih banyak mahasiswa untuk S3. Oke, dan khusus untuk Ristek ya, teknologi atau untuk jurusan lain Nggak bisa? boleh Mbak, jurusan lain boleh semuanya, jadi tidak ada masalah. Bahkan yang belum bekerja juga bisa mengikuti beasiswa ini. Cuma memang pemerintah Hongaria itu kerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui Kemenristek-Dikti. Oke, jadi kita harus nge-apply-nya melalui Kemenristek-Dikti ya? Kalau apply-nya tetap di Tempus Foundation-nya, di websitenya Stipendium Hungarikum. Tapi nanti memang proses seleksi itu adalah melalui Kemenristek-Dikti. Lalu untuk persyaratannya seperti apa nih? Kalau pengalamannya Mas Hadi ya untuk doktoral ya? Oke, kalau pengalaman sama seperti beasiswa yang lainnya Mbak. Jadi seperti skor IELTS, kemudian kalau untuk S3 tentu paling tidak punya LOE, letter of acceptance dari supervisor, tempat kampus yang dituju. Kemudian mempunyai publikasi dan tentu mengikuti tes yang diseleksi oleh kampus tujuan. Oke, jadi harus punya jurnal-jurnal begitu ya? Ya, kalau jurnal itu tentu mungkin menjadi nilai plus bagi kampus untuk menerima kita. Paling tidak ada nilai plus lah yang bisa kita tunjukkan kepada kampus yang akan tempat kita tuju. Oke, tapi kalau untuk sehari-hari nih dengan dosen ini, mungkin kalau doktoral sudah menggunakan bahasa pengantar Inggris ya? Iya Mbak, jadi memang di sini kita karena program international student, jadi memang pengantarnya bahasa Inggris. Cuma dalam sehari-hari banyak menggunakan bahasa Mojor. Jadi kalau di sini disebut bahasa Mojor, bahasa Magyar. Bahasa Mojork ya. Ini sehari-hari itu maksudnya
komunikasi sehari-hari dengan dosen atau dengan masyarakat sekitar? dengan masyarakat, toko dan sebagainya harus dalam interaksinya kita harus menggunakan bahasa Bahasa Mojor karena Mojor. mereka lebih lebih banyak menggunakan bahasa Mojor dibandingkan dengan bahasa Inggris. Iya betul. Itu seperti apa sih bahasa Mojor ini Mas, penasaran deh. Kalau apa kabar tuh bahasa Mojornya tuh apa? Ya kalau saya nggak begitu ini, tapi kalau ya biasanya kalau selamat pagi itu Mhm. Yureget, Oh, Kibanov, Yuregit, selamat Libanon. pagi. Kalau terima kasih Kasanam Sepan. Kasanam Sepan. Oke. Nah, kalau selamat sore siang itu Jonapot Kibanov. Oke. Nah, Jadi agak mirip-mirip dengan bahasa Rusia ya, lebih ke situ ya. ya betul Mbak. Kalau kita karena memang pernah jajahan Rusia mungkin ya, jadi memang. Tapi kalau masyarakat di sini itu Mhm. cuma biasanya mereka menggunakan bahasa Jerman dan Oke. bahasa Mojor. Oke, jadi bahasa Jerman juga ada beberapa yang bisa ya dimengerti oleh masyarakat ya. Ya, karena memang banyak warga di sini Mhm. setelah tamat kuliah misalnya mereka lebih tertarik untuk bekerja di Jerman dibandingkan dengan Oke. Hongaria sendiri. Karena lapangan pekerjaan mungkin lebih menjanjikan di sana ya Mas ya. Ya, lebih menjanjikan mungkin insentifnya juga lebih besar Betul di sekali. Jerman. Lalu sebelumnya S2 juga beasiswa nih Mas Hadi ya? Ya, ya Mbak, saya beasiswa di kebetulan yang ambil S2 di UGM, di Oke. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Itu beasiswa dari pemerintah provinsi. Oke. Nah tadi Mas Hadi cerita kalau Mas Hadi dapat beasiswa ini tadi stipendam Hongarikum ya. Stipendium, Stipendium Hungarikum. Hongarikum. Selain beasiswa ini, adakah beasiswa lainnya yang disediakan oleh pemerintah Hongaria untuk mahasiswa asing? Ya. Kalau beasiswa yang lain itu biasanya tergantung ini Mbak bidang riset kita. Jadi nanti di kampus itu akan ada juga, tapi untuk biaya riset biasanya biaya riset yang disiapkan, misalnya itu beasiswa dari Uni Eropa itu yang banyak seperti dari Erasmus, kemudian dari beberapa founding lainnya seperti dari universitas. Apabila riset kita yang relevan dengan risetnya universitas, tentu universitas akan mensupport, termasuk dari Uni Eropa. Nah, biasanya teman-teman yang sedang S3 di sini, bahkan S2 itu biasanya mengikuti short course, apalagi di musim summer ini banyak peluang-peluang summer course namanya. Itu 2 minggu misalnya, itu didanai oleh Uni Eropa biasanya. Oke. Jadi bisa ambil. Dan juga ya, dan juga kita juga mendapat top up itu dari LPDP Mbak, dari Lembaga Pengelola Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lalu untuk beasiswa ini sendiri semua di cover ya Mas, dari asrama, lalu juga bulanannya dan lainnya. Ini semua di cover. Ya, semuanya di cover, termasuk asuransi, biaya dom, sewa dom, dan biaya hidup. Tapi kalau tinggal di dom tentunya biasanya beasiswa ini tercover. Tapi kalau bagi yang tidak tinggal di dom, itu dia harus mencari flat yang tempat sewa. Dan itu biasanya sewa flat itu lebih mahal ya. Kalau di dom itu 40.000, kalau di sini porin namanya, 40.000 huk porin. Itu satu porin itu Rp43 sekarang. Rp43 kursnya ya, kurs mata uang porinnya. Nah, itu biasanya kalau di dom kampus itu sewa flatnya 40.000 porin per bulan. Sedangkan kalau sewa flat, kalau di Budapest ini kan ibu kotanya, ibu kota Hongaria, itu sekitar 120, atau kalau sendiri misalnya flat yang seperti studio, itu sekitar 100.000 porin per bulan. Oke. Tapi kalau seandainya kita tinggal di dorm ini, semua itu mencukupi ya dengan kebutuhan sehari-hari ya, uang bulanan ini? Mencukupi Mbak, kalau di dom mencukupi karena 40.000 biasanya teman-teman itu memang cukup. Tapi memang rata-rata sebelum ini banyak teman-teman yang di tahun kedua itu mereka mencari kerja job site, kerja sambilan, karena memang kalau S3 kan lebih banyak riset ya, jadi tidak sering ke kampus. Jadi untuk menghabiskan waktu, rata-rata teman-teman di sini itu mencari kerja sambilan untuk menambah pundi-pundi rezeki mungkin. Menambah pundi-pundi rezeki sambil belajar begitu ya?
Belajar ya, Tapi cari pengalaman. ini boleh ya diizinkan ya mahasiswa untuk ambil side job di sana? Boleh Mbak, asalkan memang kalau jadwalnya ketemu dengan supervisornya ngajak ketemu, kita udah oke gitu. Oke, jadi tinggal gimana pintar-pintar ngatur waktunya kali ya? Ya, betul sekali. Nah, biasanya Da- teman-teman ngambilnya yang part time gitu kan, seperti weekend, Mhm. Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kan tidak bukan jam jam kampus. Dan itu lumayan ya penghasilannya? Itu lumayan Mbak, lebih besar biasanya dari penghasilan beasiswa. Jadi kalau beasiswanya kita terima itu per bulan Mhm. 180.000 porin per Mhm. bulan. Itu kalau kerja itu bisa, kalau full ya, Mhm. full day, Senin sampai Jumat, itu bisa menghasilkan 250.000 bahkan sampai 300.000 per bulan. Oke. Mas Hadi mungkin punya cerita atau pengalaman bekerja? Belum ya di sana ya? Nah, belum Mbak, karena baru tahun pertama Baru dan tahu. Ada rencana? setiap hari harus gimana? Ada rencana untuk ngambil side job? Nanti lihat kondisinya dulu, karena saya dengan istri sama-sama penerima beasiswa, jadi eh, sampai Mencukupi saat ya? ini masih tercover dengan 2 orang anak. eh Mudah-mudahan masih tercukupi lah. Iya. Dan menarik juga untuk berbicara mengenai Budapest ini di Hongaria ini. Eh, saya juga tertarik untuk tanya nih Mas Hadi, kenapa pilihan studi doktoralnya ini ke Budapest? Karena kan negara-negara di samping Budapest nih ada Jerman, apalagi lebih ke Eropa ya, ada UK, lalu yang lainnya dengan kampus-kampus yang sudah lebih terkenal mungkin ya. Kenapa pilihannya jatuh kepada Budapest? Apa karena memang di Kemendik Ristek sendiri, Kemendikti Riset, waduh, jadi belepotan ya. Iya, itu memang langsung dipilihkan begitu universitasnya atau memang kita milih sendiri? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita misalnya S3, kebetulan saya juga dosen di Universitas Riau. Itu kita kan mengirim banyak apply Oke. dari proposal ke berbagai kampus dan profesor yang ada di kampus tersebut. Nah, dari sekian banyak yang kita apply, kan ada yang respon, ada yang profesor tertarik dengan riset yang kita tawarkan. Nah, kebetulan saya kebetulan dengan istri sama-sama mengajukan apply. Awalnya memang kita beda posisi. Kebetulan istri profesornya menerima di Inggris, kemudian saya di Belgia. Nah, ini kan lokasi yang berbeda, padahal kita inginnya bersama. Akhirnya kita apply ulang dan alhamdulillah dapat di Hongaria. Nah, kemudian saya dapat walaupun kita beda kampus tapi masih dalam satu kota. Itu pilihannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya hidup, living cost di Budapest itu mungkin sama dengan biaya hidup di Jakarta, Mbak. Jadi mulai dari harga makanannya dan sebagainya. Jadi dengan jumlah total beasiswa yang kita terima, kami pikir bahwa ini sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari gitu. Oke, jadi memang pertimbangannya juga kepada living cost-nya ya, dan supaya juga bisa bersama begitu kuliahnya betul. ya. Oke. Ya betul, Pak. Tapi kan masih di kawasan Eropa, jadi masih bisa jalan-jalan juga ya. Saya jalan, Mbak. Bahkan kita lebih murah kalau naik pesawat misalnya kan itu kalau dikurskan ke rupiah, itu misalnya kemarin saya baru pulang dari Belgia. Itu harga tiket pesawatnya itu cuma 20.000 porin per orang, berarti sekitar PP itu berarti sekitar satu orang itu sekitar 250.000 rupiah, Mbak. Wow. Ya. Jadi memang kita cari tiket yang murah. Jadi biasanya ada nanti tiket yang murah dijual. Jadi kita cari, tapi memang waktunya ya menyesuaikan jadwal penerbangan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi murah, cuma 250.000 misalnya keliling. Itu bisa ke Perancis, bisa ke Belanda dan beberapa negara lainnya gitu. Oke. Dan untuk mahasiswa sendiri di sana ada berapa banyak mahasiswa Indonesia di sana, Mas Hadi? Mahasiswa Indonesia di sini itu sampai hari ini itu sekitar 230 orang, Mbak.
Lumayan ya, cukup banyak, dan tentunya banyak kegiatan juga yang dilakukan ya oleh teman-teman PPI di sana. Ya, memang kita karena di sini kita minoritas, jadi memang event-event yang kita buat itu lebih ke seperti family gathering. Kemarin habis sholat misalnya sholat Idul Adha kita family gathering sambil bakar-bakar daging sebagainya. Jadi lebih kegiatan kebersamaan agar mengumpul teman-teman yang mungkin daripada di drop sendiri, karena kan di sini tidak ada ini kan, artinya ya kalau jadwal kuliah walaupun kemarin ada teman-teman uh, jadwal ujian malah kan, padahal pada saat itu adalah Idul Adha dan mereka tidak sholat Idul Adha gitu karena ada ujian di kampus dan sebagainya. Jadi lebih pada kegiatan yang untuk mengakrabkan ya teman-teman Ya, di sana ya. Untuk betul. kedepannya ada event terdekat nih, event ngumpul bareng lagi mungkin? Ya, kalau event terdekat kita ada ini graduation. Jadi kita ada beberapa mahasiswa kita yang sudah selesai ya, mau pulang ke Indonesia. Itu kita biasanya kita ngadakan kegiatan pelepasan itu di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita undang Pak Dubes untuk melepas mereka untuk pulang ke Indonesia. Dan juga itu nanti di akhir Juli. Kemudian di awal September nanti kita penyambutan mahasiswa baru. Jadi mahasiswa Indonesia yang lolos di beasiswa stipendium Hungarikum. Tahun ini kita dapat jatah 71 orang dari mahasiswa Indonesia untuk kuliah di Hungaria. Itu nanti juga akan kita sambut. Kita buat acara welcome party. Itu biasanya acaranya di KBRI. Jadi memang markas besar kita itu di KBRI, Mbak. Di Kedutaan Besar Republik Indonesia, apapun eventnya itu biasanya kita koordinasi dengan pihak KBRI. Oke. Jadi tahun ini ada 71 mahasiswa baru nih ya? Ya, 71 mahasiswa baru yang lolos di beasiswa stipendium Hungarikum. Jadi kalau bisa dibilang para pelajar atau mahasiswa yang studi di Hongaria ini pada umumnya atau mayoritas itu mendapatkan beasiswa ya Mas, ya, bukan secara mandiri gitu untuk kuliah di sana. Ya, ada juga Mbak yang mandiri, tapi tidak tapi secara mayoritas lebih banyak beasiswa dari stipendium ataupun beasiswa dari Erasmus dari Uni Eropa. Di banyak beasiswa seperti itu. Tapi ada 1-2 itu nggak sampai 10 orang misalnya, itu memang beasiswa sendiri, independen, dan mereka memang juga tergabung di PPI Hongaria gitu. Menarik juga ya untuk mengetahui alasan mereka untuk memilih Hungaria ya untuk tempat studi sendiri, apalagi dengan biaya sendiri ya. Betul. Pernah Kalau tahu saya tanya kenapa milih Hongaria, Mbak, perjalanan mereka adalah Hungaria, Budapest itu adalah terkenal sebagai romantic city. Oke. Nah, jadi kota romantis, Mbak, bolehlah Mbak Dora sekali main ke Budapest, kita tunggu. Semoga ya. Nanti perlu undang dari PPI, undang Mbak Dora. Boleh nih. Jadi ya kota romantis, jadi memang banyak spot-spot yang patut dikunjungi, yang harus dikunjungi, seperti Castle, kemudian Yang di belakang beberapa Mas Hadi ini apa nih? itu gedung parlemen, Mbak. Oh, gedung parlemen. Ini Itu cantik jadi juga ikonnya ya. Hongaria. Ya, parlemen Hongaria. Oke. Jadi Terus, bedanya parlemen Hongaria sama parlemennya kita, kalau parlemen Hongaria itu nggak ada pagar. oke. Jadi masyarakat bebas saja Ya, masuk betul. atau apa. Tidak Kalau kita kan pagarnya tinggi. tidak ada pembatas ya antara mahasiswa dan pembatas, Mbak, wakil ya. rakyat ya. Wakilannya, Masyarakat jadi dan biasa saja. Iya. Dan Luar juga biasa. tidak ada penjaga polisi yang banyak, itu nggak ada, cuma ada beberapa orang polisi yang menjaganya gitu. Oke. Lalu tempat-tempat cantik mana lagi yang romantis di Budapest? Yang romantis tentu terkenal itu adalah Sungai Danube. Ya, Sungai Danube ini adalah sungai yang luar biasa. Jadi banyak tempat-tempat nongkrong, bahkan itu biasanya pemerintah Hongaria itu memberikan gratis untuk pelajar. Itu biasanya di hari Kamis dan hari Selasa itu gratis untuk menyusuri Sungai Danube dengan kapal yang disiapkan oleh pemerintah Hongaria. Oke, jadi itu memang untuk menyusuri sungai itu harus bayar biasanya ya?
Ya, naik kapal biasanya bayar itu satu orang tuh 5.000 forin, berarti sekitar 250.000. Tapi untuk pelajar biasanya itu gratis di hari Kamis dan hari Selasa. Oke. Dan Mas Hadi sudah coba? Sudah coba Mbak, dan itu sangat menarik sekali Wah. sambil menikmati angin sepoi-sepoi Sungai Danube, memperhatikan keindahan kota di Oke. Budapest. Dan di belakang Mas Hadi ini nih Sungai Danube atau sungai apa ini? Ya, Sungai Danube, Mbak. Ah, betul sekali ya. Jadi ya, dari Sungai Danube itu memisahkan kota Buda dan kota Pest. Oke. Oke, jadi dia ada dua kota, kota Buda dan kota Pest. Jadi itu dipisahkan oleh Sungai Danube. Makanya disebut sebagai kota Budapest. Oke. Jadi kalau kita naik perahu gitu menyusuri sungai akan melewati gedung parlemen ini ya? Ya, melewati gedung parlemen, kemudian berapa Budapestel. Budapestel itu adalah kantor presiden. Kalau parlemennya kan kantor perdana menteri, nanti Budapestel kantor presiden Hungaria. Jadi kita lewati semuanya. Wow, seru banget nih ya. Jadi mau ke sana ya. Ya, ayo Mbak ke sini, nanti ke teman-teman VOI boleh gabung ke sini. Nanti akan kita sambut dan menemani Iya, temannya jalan-jalan ya. Jalan-jalan, siap. Oke, terima kasih Mas Hadi, ceritanya nih luar biasa sekali ya. Nggak cuma tahu tentang info beasiswa di sana, tapi juga tahu tentang kecantikan nih ya, kota Budapest nih ya. Kecantikan dan keindahan kota Budapest, karena memang masyarakat Budapest itu adalah paduan bangsa Mongolia, jadi ada Cina, kemudian Turki dan sebagainya. Jadi bergabung menjadi satu, itulah jadi orang Hungaria. Jadi bayangkan saya gabungan Arab dan Cina jadi satu, itu yang menjadi warga Budapest. Itu menarik sekali. Menarik sekali, bakalan menarik ya, karena campurannya banyak, kulturnya juga bakalan seru-seru, dan pasti orang-orangnya ganteng-ganteng ya, sama cantik-cantik nih. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik Mbak. Beda sama Eropa lainnya mungkin. Iya, karena aku bisa ngebayangin Arab dicampur Mongol tuh, wah keren banget nih, luar biasa. Iya Mbak. Iya, terima kasih Mas Hadi, sukses Mbak Dora, untuk terima kasih, senang sekali bisa berdiskusi dengan Mbak Dora pagi ini. Iya, dan salam ya untuk teman-teman di sana. Sukses selalu studinya dan sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Dora. Iya, terima kasih Mas Hadi. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Hadi selaku Ketua PPI Hongaria, dan Anda sudah mendengarkan siaran kami dalam program Raih Mimpi, belajar ke luar negeri, belajar ke Budapest. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.